Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang meremehkan dosa-dosa, karena itu merupakan tanda sedemikian tipisnya rasa ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fihi tahdirun. Di dalam hadis tadi itu memperingatkan firukuni mar'i ila a'malihi, menjelaskan bahwasanya memperingatkan kepada seorang laki-laki atau kita semua yang pada dasarnya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kita tidak boleh mengandalkan seberapapun besar amal atau ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak boleh kita sudah sering tahajud, sudah sering puasa sunnah, kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah karena kita telah merasa melakukan kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, ini pernah menyatakan bahwa kalaulah seluruh ibadahku tidak diterima oleh Allah, tetapi aku masih sangat berharap ada satu sholat saya yang diterima oleh Allah dan menjadi sebab Allah menyelamatkan aku di akhirat kelak. Artinya apa? Dia yang sedemikian ulama, yang sudah sebagai seorang yang sangat alim, kondang kaloko itu kalau bahasa Jawa, dia merasa semuanya ini masih berpotensi untuk tidak menyelamatkan dia. Maka yang dia ingat hanyalah yang dia khawatirkan adalah kalau dia tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bangga dengan amalan-amalan itu karena tidak ada jaminan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sehingga kita harus selalu mengharapkan kasih Allah, mengharapkan berikhtisab pada Allah, mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas bangga kemudian meremehkan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan disunahkan atas kita. Yang ketiga, a'lamun nas billahi wa akmal wara. Orang yang paling mengetahui tentang Allah, orang yang paling wara, orang yang paling faham tentang agama ini setelah Rasulullah adalah para sahabat. Sehingga di dalam kita berislam, kita rujukannya harus kepada Rasul dan para sahabat, yakni salafus soleh. Kita tidak boleh beragama itu berdasarkan cakna ustadz sana, cakna kiai sana. Imam Syafi'i juga sudah memberikan pengajaran kepada kita semua, kalau ada fatwaku yang tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh sahabat dan para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan diikuti. Imam Syafi'i sendiri seperti itu. Maka kita sebagai umat yang kekinian, yang di sana ada beberapa imam mazhab, baik yang bermazhab maupun yang tidak bermazhab, kita siapapun mereka, apalagi guru ngaji kita, apalagi kiai kita, apalagi mbah kita, tetap dawuhnya kita dengarkan, tetapi rujukannya harus kita cek ke atas, ke para sahabat, ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ke Al-Quran, ke Allah Subhanahu wa taala. Senyampang ada
gandeng cenengnya atau ada ada sambungannya ke atas, ya, senyampang ada kebenarannya dari para sahabat, dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala, maka fatwa atau ilmu, informasi dari siapapun wajib kita terima. Sebaliknya, maka Bapak Ibu sekalian, pemahaman para sahabat tentang kitab Allah dan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemahaman yang paling utama, sehingga yang paling muktabar, yang paling sahih, yang paling valid begitu, sehingga kita apapun harus merujuk pada ajaran para sahabat. Dan hal-hal sekarang ini banyak sekali amalan-amalan yang sahabat tidak melaksanakan, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal laukana khairon, jikalau memang ibadah amaliyah itu baik, la sabaquna alaih, maka tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Sehingga hal-hal yang tidak dilakukan oleh para sahabat maka tidak perlu kita lakukan, meskipun kita diberitahu oleh orang sekarang yang sangat kita hormati meskipun. Jadi ini Bapak sekalian, di antara upaya agar kita selamat di dalam beragama, kita merujuk kepada Nabi, pada para sahabat, pada para salafus soleh. Ulama-ulama terkini sekalipun, ketika ada muktabar, ada rujukannya ke atas dan itu valid, maka harus kita ikuti. Sebaliknya pun demikian, sehebat apapun, sekarisma sekaromah apapun, dianggap karomah orang, kalau ternyata ajarannya mengandung khurafat, tidak ada rujukan ke atas, ke para salafus soleh, maka wajib kita ingkari. Bapak sekalian, ini hadis yang ke-63, cukup pendek, dari Anas bin Malik. Mudah-mudahan memberikan bekal yang cukup buat akidah kita, buat keselamatan agama kita. Tidak ada sesuatu, Pak Didi? Ada? Nggih, Pak Yan? Tentang mengambil buah mangga. Ngambil buah mangga, nggih. Kan mangga itu kita ngambilnya tidak memetik, mangga itu sudah jatuh sama mangga itu kan, tanpa pengetahuan pemiliknya Hidupkan lagi. Ilmunya harus dapat potong dikit. Enggak apa-apa. Terus gimana, Pak? Buah itu jatuh, pemandangannya kita tidak memetik pemandangan. Jadi kita ngambil. Tanpa diketahui apa yang punya gitu hukumnya gimana? Nggih, Pak. Jadi pohon, ibu-ibu sekalian, sering sekarang banyak rambutan, kelengkeng, ya. Itu senyampang masih di tanah pekarangan sendiri, maka yang jatuh itu masih hak yang punya pekarangan, Pak. Sebaliknya kalau tangnya atau tangkainya itu menjulur ke tetangga, itu kalau jatuh itu, atau yang tidak jatuh sekalipun, yang menjulur ke tetangga itu hak milik tetangga. Maka kalau bapak ibu tidak siap itu dimiliki tetangga, ya dipotong itu. Terus sekarang buah yang jatuhnya kemana? Kalau di pekarangan yang punya pohon, maka itu masih punya hak yang punya pohon. Kalau di pekarangan orang, maka hak yang punya pekarangan. Kalau di jalan umum, itu hak umum. Jadi kalau di mangga di jalan umum, ambil saja, tidak apa-apa, Pak. Gitu. Kalau di pekarangan orang yang punya pohon, ya sebaiknya minta izin. Gitu. Kalau sudah kadung dimakan, ya dihalalkan. Pak, saya tadi kemarin dulu tahun lalu ngambil mangga yang jatuh di tempat sampean. Wah, nggak apa-apa, makan dah. Iya, tapi harus ada akad seperti ini. Kalau enggak masih haram, enggak boleh. Enggak boleh. Nggih. Betul. Dalam bayi itu kalau tadi yang ditanya manusia itu hukumnya orang yang mengambil buah mangga yang jatuh, di mana mangga itu bukan miliknya. Nggih. Dan itu pun jatuh atau dijual orang yang punya atau dijual orang. Pertanyaan saya terbalik sekarang. Masih banyak orang yang punya tanaman buah itu menjulur keluar. Tetapi ini tidak ada yang ngambil. Nggih. Tapi sangat mengganggunya, setidaknya sampahnya itu orang lain yang harus ngambil. Sekarang dosanya orang yang punya ini seperti apa? Supaya ini menjadi pikiran juga, ketika punya tanaman itu yang kemudian keluar pekarangan. Sekaligus ini kampanye BLH sudah.
Sekalian ya waro-waro Bapak sekalian, kalau punya tanaman menjulur keluar itu ditimbang saja maslahatnya, mudorotnya. Kalau memang bisa nyapuin, misalkan jalan umum lah. Kalau di pekarangan orang lain jelas, itu haknya jelas. Harus siap juga kalau misalkan orang lain itu ngambil, itu harus siap. Tidak boleh muring-muring, gitu, tak boleh. Nah, jadi yang keluar, kemudian sampahnya berserakan. Nah, ini ya tentu mengganggu ketertiban umum lah, Pak. Mengganggu ketertiban umum ya. Sekarang kalau sesuatu yang mengganggu atau sampai dalam taraf membahayakan, sampai rantingnya jatuh kena orang misalkan. Sedangkan dalam Islam itu menyingkirkan duri di jalan itu ada satu amal sedekah yang luar biasa besar. Dan di antara keutamaan manusia adalah khairunas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia. Tetapi kalau tidak memberi manfaat, apalagi memberikan potensi celaka, ini seburuk-buruk manusia. Ya dosanya Allah a'lam namanya. Ya setimpal dengan mudarat yang ditimbulkan lah begitu. Kalau sampai orang keserimpet ranting yang jatuh di pohon itu gara-gara pohonnya menjulur keluar, kemudian orang keserimpet jatuh sepeda motor meninggal, ya itu dosanya insya Allah dinisbatkan ke yang punya pohon. Insya Allah demikian. Tidak meten-meteni loh Pak. Tapi ini kampanye supaya ayo kita tertib di dalam bermuamalah, hak kewajiban seperti itu. Dan kalau belum umum Pak, artinya belum familiar, kalau tetangga pohon tetangga ke lahan kita, ya kita mentang-mentang sudah paham hukumnya langsung main ambil saja. Ini juga menimbulkan potensi ketidakharmonisan dalam masyarakat. Iya, dijelaskan sajalah begitu. Ya itu juga lihat. Ini memang sering Pak terjadi Pak, sering terjadi di mana-mana. Bahkan Pak, ini lagi yang di perumahan-perumahan, jalan itu adalah jalan milik umum. Tapi oleh yang punya rumah di belakangnya, yang notabene nggak punya hak atas jalan itu, nggak punya hak milik, ditanami. Nah ini terus ditanami ini sebenarnya harusnya milik umum gitu. Tetapi kalau ada orang metik dimarahi sama dia. Jadi Bapak sekalian tampil saja itu, tapi itu satu hal yang memang sudah perhatian, sudah rumah, tetapi sebenarnya itu nyala rumah, tapi sebenarnya demikian ya Bapak sekalian. Subhanallah.